Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Bagaimana dengan pembelajaran jarak jauhnya? Apakah kalian bisa mengikutinya dengan baik? Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik ya. Semoga tidak ada kendala apapun ya, kita berdoa bersama-sama. Mungkin juga kalian bisa berkonsultasi ya dengan wali kelas kamu ya, ketika memang ada permasalahan ya. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi wali kelasnya ya. Oke, kita mulai kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas pembelajaran 4 pembelajaran 4 di subtema 2, tentunya masih di tema 6 ya. Kita akan mulai saja langsung ya, masuk ke pembelajaran 5. Oke, stay tune, don't go anywhere, I'll be right back. Mari kita belajar. Ya anak-anak, mari kita langsung saja memulai pembelajaran di tema 6 subtema 2 di pembelajaran 5. Oke, kita langsung mulai ke halaman 117. Kalian bisa melihat ini ada sebuah gambar ya. Ada sebuah gambar ini, bergeser nih ke sini ya. Ini ada sebuah gambar. Di sini gambar ada api unggun dan anak-anak yang sedang mengelilingi api unggun ya tentunya. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Saatnya berkemah. Kesempatan yang sangat jarang ini disambut gembira oleh Siti dan teman-temannya. Wah, berarti yang berkemah itu Siti dan teman-temannya ya. Kegiatan berkemah kali ini memang sebagai bagian kegiatan pramuka di sekolahnya. Malam itu terlihat Siti, Dayulani dan teman-temannya yang lain sedang berkumpul di dekat api unggun yang telah disiapkan. Udara malam itu cukup dingin. Anak-anak dengan mengenakan baju hangat mereka masing-masing duduk bercengkrama di sekitar api unggun sambil mengulurkan tangan mereka ke arah api unggun. Badan mereka pun terasa lebih hangat. Nah, di sini ada sebuah percakapan ya antara Siti dan teman-temannya. Oke, Siti, ini pertama kalinya aku mengikuti perkemahan di sekolah ini. Menyenangkan sekali. Lalu Lani menjawab, ini juga pengalaman pertamaku menikmati hangatnya api unggun bersama teman-temanku. Lalu Siti pun menjawab lagi, ya, ternyata berada dekat api unggun seperti ini dapat membantu menghangatkan tubuh ya. Rasanya menyenangkan karena dapat mengatasi hawa dingin di daerah ini. Mengapa bisa begitu ya? Lalu, yuk ikut nimbrung. Pertanyaan itu juga yang dari tadi ada dalam pikiranku. Bagaimana bisa panas dari api unggun itu dapat kita rasakan meskipun kita berjarak dari sumber api itu? Pada jarak sejauh ini, kita sudah dapat merasakan panas yang berasal dari api unggun itu. Sepertinya jika kita semakin dekat ke sumber api, pasti kita akan merasa kepanasan. Tempat kita berada saat ini mungkin tempat yang paling nyaman, karena jarak kita dengan api unggun cukup untuk membantu kita menghangatkan tubuh kita. Lalu Siti pun menjawab, sepertinya pengamatanmu menarik, Dayu. Sebelumnya kita telah belajar tentang konduksi dan konveksi. Seperti apa yang kita alami sekarang ini? Ya, ini seperti perpindahan panas ya. Bukan contoh dari kedua cara perpindahan kalor itu. Mungkinkah ada cara perpindahan kalor yang lain? Nah, itu dia percakapan antara Siti dan kawan-kawannya. Ini ada background nyanyi ya di sekolah, gak apa-apa ya. Sebagai lagu latar. Sedang ada yang bermain piano. Ya. Di sini ada sebuah bacaan di halaman 118 tentang anak-anak. Mari kita baca wacana tentang perpindahan kalor secara radiasi ya. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara ya. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi ya. Kalau perpindahan panas tanpa zat perantara, harus kamu selalu ingat adalah yang dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke gunung, udara di pegunungan sangat dingin.
Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Panas pastinya ya. Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap ya. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan oleh tubuh. Lalu setelah kita membaca wacana tersebut, kita akan langsung memasuki halaman 119 ya. Di halaman 119 ini ada ayo menulis di sini, ada ayo menulis. Ada ayo menulis kayaknya. Ada ayo menulis ya anak-anak. Mari kita jawab bersama-sama. Buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf dalam bacaan ya. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Ini ada tabel ya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan lengkap. Ibu pikir kamu sudah memahami ya untuk menuliskan hal-hal penting dari bacaan. Mari kita coba kerjakan bersama-sama ya. Untuk pemahaman dari bacaan ya. Kita coba untuk paragraf pertama ya. Paragraf pertama, kalau menurut ibu ini ada 3 hal penting ya. Hal pertama ya, untuk masih di paragraf 1 ya ini. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara termasuk konduktor yang paling buruk. Yang pertama. Yang kedua, kalor dari matahari tidak dapat menghantarkan secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa. Hal penting yang ketiga, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Itu dia 3 hal penting dari paragraf pertama. Paragraf kedua, kita memasuki paragraf kedua. Di paragraf kedua, proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Itu hal penting pertama. Yang kedua, saat berkemah ke pegunungan untuk menghangatkan badan dengan api, ya, api unggun ya, dengan api unggun. Panas dari api unggun berpindah secara radiasi. Oke. Kita memasuki paragraf ketiga. Ya. Hal penting pertama, saat keluar rumah pada siang hari menggunakan baju hitam, badan akan terasa panas. Hal penting yang kedua, warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Hal penting yang ketiga, yaitu pada malam hari orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang menggunakan baju putih. Karena baju yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Nah, itu dia hal-hal penting ya, dari 3 paragraf tersebut. Lalu di sini buatlah diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragraf seperti yang dicontohkan pada PB2 ya. Kamu buka lagi video di PB2, di sana ada screenshot cara membuat diagramnya. Hal-hal penting yang tadi tinggal ditulis aja ya. Buatlah garis dari judul bacaan mewakili pikiran dari tuliskan ide pokoknya ya. Jadi kamu buka video ibu yang subtema 2 di pembelajaran 2, di sana ada diagram, contoh diagramnya, kalian bisa langsung buat ya. Ayo mencoba enggak deh, menjawab pertanyaan ya, menjawab pertanyaan. Kita coba menjawab pertanyaan nomor 1 ya, di halaman 120 ya anak-anak. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi ya? Kalau menurut ibu ya, proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Radiasi itu adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Pertanyaan yang kedua, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Perbedaannya adalah jika perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Namun sebaliknya, jika perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Ya. Perbedaannya adalah panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan panas secara konduksi memerlukan zat perantara berupa benda logam. Ya.
Yang nomor 4, jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui ya. 3 contohnya misalnya panas dari api kompor, panas matahari, dan panas api unggun ya. Lalu di sini tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan 1 paragraf. Oke. Ibu akan coba buat ya di sini ya. Kamu juga bisa buat ini menurut pemahaman Ibu ya, kan pemahaman setiap orang berbeda-beda. Berarti ketika kamu membuat pasti akan berbeda, tetapi jawaban Ibu ini bisa diadaptasikan ke dalam jawaban kamu juga nanti ya. Tapi jangan sama-sama banget ya. Menurut Ibu nih, pemahaman Ibu, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Kemudian, proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Contoh peristiwa radiasi adalah ketika dekat api unggun, panas dari api unggun akan berpindah secara radiasi. Selain itu, warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik ya. Oke, kita langsung memasuki halaman 121. Di sana ada percobaan ya. Lakukanlah kegiatan berikut bersama dengan kelompokmu. Ya, ini mandiri juga bisa lah ya. Untuk membuktikan cara perpindahan panas secara radiasi ya. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan dan ikutilah langkah percobaannya. Jangan lupa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan ini. Alat dan bahannya, 1 batang lilin, ada pasti di rumah ya. Korek api pasti ada juga di rumah, dan penggaris ya. Penggaris di sini bukan penggaris plastik anak-anak ya. Penggaris besi, kan ada tuh penggaris besi. Atau mungkin sebuah lempengan besi juga nggak masalah di sana. Ya. Pertama nyalakan, tapi kalau pakai penggaris sebentar. Oh, pakai penggaris biasa juga nggak apa-apa deh. Ini radiasi, Ibu salah. Radiasi. Ini kan uji coba radiasi, bukan konduksi sama konveksi ya. Kalau percobaan konduksi konveksi, penggarisnya harus yang besi. Ya. Cara kerjanya yang pertama, nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disediakan. Di sini ada screenshot dari percobaannya, kalian bisa lihat ya. Pertama, kalian nyalakan dengan menggunakan korek api ya. Hati-hati dalam menggunakan korek api di rumah ya. Diusahakan harus diawasi oleh orang tua atau orang yang lebih tua ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan jangan dimain-mainkan ya. Yang kedua, dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak. Pakai penggaris buat mengukur jarak. Hati-hati ya, jangan sampai menyentuh api. Panas masalahnya. Apa yang kamu rasakan dan catatlah. Seperti ini dia screenshotnya ya. Yang ketiga, pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan ya? Dicatat juga. Ini dia screenshotnya ya. Yang keempat, pindahkan tanganmu pada jarak 8 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan dan catatlah. Lalu setelah melakukan percobaan ini, kamu jawab pertanyaan-pertanyaan. Ini ada 6 pertanyaan. Oke, apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm? Panas gak? Agak panas ya pastinya ya. Yang kedua, apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 4 cm? Agak hangat ya. Agak hangat 4 cm ya, karena mundur-mundur ya. Yang ketiga, apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 8 cm? Hangatnya tidak begitu terasa ya, 8 cm kan semakin jauh. Bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Panas dari nyala api bisa dirasakan karena adanya radiasi, sudah jelas ya. Apakah nama perpindahan panas yang terjadi pada percobaan di atas? Sudah jelas ya, namanya perpindahan panas secara radiasi. Yang keenam, sebutkan 3 contoh perpindahan panas lain secara radiasi yang terjadi di sekitar kita. 1. Api dari kompor. Tadi kan udah sebutin ya, api dari kompor. Terus api dari lilin, api unggun, dan sinar matahari. Lalu, apa kesimpulan dari percobaan yang kamu lakukan? Ini menurut Ibu yang sudah melakukan percobaan ya. Kalau kamu melakukan percobaan, dicoba ya. Jadi kesimpulannya pasti tidak akan jauh, tetapi akan hampir-hampir sama lah. Tapi kan tiap orang hasilnya pasti akan berbeda. Ada bedanya lah, nggak mungkin sama banget ya. Menurut Ibu, kesimpulannya adalah kalor dapat merambat, berpindah ke objek atau tempat lain tanpa menggunakan zat perantara. Perpindahan kalor tersebut dinamakan dengan perpindahan kalor secara radiasi. Semakin jauh jarak dari sumber kalor, maka efek atau akibat dari kalor tersebut semakin sedikit. Terbukti dengan tadi 2 cm agak panas, 4 cm hangat, 8 cm nggak berasa apa-apa ya, kurang berasa gitu ya. Seperti itulah percobaan radiasi yang bisa kalian lakukan di rumah. Di halaman 124 di sini ada percobaan tarian ya. Ibu tidak akan mengulas ini karena nanti tergantung dari Bapak Ibu guru kamu yang ingin melaksanakan praktek ini tari ya, pola-pola gerak tari.
Nanti Ibu kembalikan lagi ke wali kelas kamu, nanti akan menerangkan seperti apa ya, dan apakah kegiatan ini akan dilaksanakan. Oke? Ibu cukupkan video untuk pembelajaran 5 sampai di sini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Tetap semangat, gunakan masker, jaga jarak ya bersama teman kamu. Kalau di rumah sama tetangga-tetangga kamu jangan terlalu banyak bersosialisasi, karena apa? Kita masih berperang melawan COVID-19. Oke? Selalu cuci tangan, lakukan pola hidup bersih dan sehat ya. Makan makanan yang bergizi. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang baru nonton terima kasih ya. Jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu, saudara-saudara kamu, atau mungkin juga ada tetangga kamu mungkin yang mau nonton, yang bisa mendapatkan faedah dari video pembelajaran di channel Ibu. Oke, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.